Seharian berkencan, bab 147. Yuki merasa sedikit frustasi dan melepaskan gigitannya. Raihan justru merasa mendapat dukungan. Lidahnya semakin menjalar ke mulutnya, menikmati manisnya. Yuki menutup matanya dengan erat. Air mata yang penuh kepaksaan mengalir dan melewati hidungnya, masuk ke dalam mulutnya. Raihan merasakan asin, membuka matanya dan melihat Yuki yang berusaha menahan tangisnya. Mengapa menangis? Yang tergigit dan luka itu aku. Raihan tidak jadi memperlakukannya. Dia mengangkat tangannya. Dengan kikuk ingin membantu menghapus air matanya. Kau tidak tahu malu. Yuki sama sekali tidak berani berpikiran apapun. Dia menampar Raihan dengan kuat. Sekuat tenaga menarik pintu. Pintu sudah terkunci mati. Hanya bisa dengan remote control untuk membukanya. Walaupun Raihan mendapatkan tamparan, dia tidak marah sama sekali. Dia menuju rak buku, menuju piala yang ada cermin. Bercermin, melihat wajahnya yang tertampar. Yuki awalnya penuh dengan amarah, melihat gaya Raihan yang lucu, tidak bisa menahan tertawa seketika. Jadi kamu berencana untuk terus mengurungku di kantormu? Kata Yuki dengan nada yang dingin. Badan Yuki yang mungil walaupun menggunakan sekuat tenaga menampar Raihan, tapi wajahnya hanya sedikit memerah. Masih keluar bertemu orang lain. Kamu terima satu syarat dariku, maka aku akan melepasmu, kata Raihan dengan santai. Yuki terdiam seketika. Pantas saja ada orang berkata, orang berilmu bertemu dengan tentara, tidak nyambung satu topik. Menghadapi orang yang begitu sombong, menganggap dirinya hebat, tidak punya muka. Semua peraturan, taat pada hukum adalah omong kosong. Baiklah, katakan permintaanmu itu. Sekarang, Yuki hanya bisa menerima permintaannya. Karena tadi sangat terburu-buru dari kantor menuju Realtek, jadi tidak terbawa ponselnya. Jika ke bawah, Yuki pasti telepon 110 lapor polisi. Mata Raihan memancarkan cahaya yang berbeda. Yuki, janji padaku, Sabtu ini berkencan denganku seharian, seperti sepasang kekasih. Permintaan macam apa ini? Yuki merasa curiga dan aneh. Direktur Raihan, sepertinya kamu lupa. Kamu sudah mempunyai pacar. Jika ingin berkencan, cari saja Tania. Dia tidak ingin menjadi selingkuhan orang. Menjadi selingkuhan itu akan dimarahi orang lain separah-parahnya. Raihan sambil memainkan remote control dan berkata, ini remote control untuk membuka pintu. Tapi kau lihat. Dia menuju jendela dan membuka jendela. Dia melempar jauh remote control keluar jendela. Raihan, kamu sudah gila ya? Yuki terkejut melihatnya. Kamu tidak takut melempar ke kepala orang? Tidak apa-apa. Terlempar juga tidak akan mati. Justru mendapatkan ganti rugi yang besar, kata Raihan sambil duduk di kursi kantor mejanya yang terbuat dari kulit. Dia memutar kursinya lalu menghampiri Yuki. Yuki melihatnya dan berkata, baiklah, aku turuti permintaanmu. Cepat sekali dia menurutinya. Raihan agak tidak terbiasa. Sekarang sudah bisa biarkan aku keluar? Kata Yuki dengan lembut berbicara. Untuk menghadapi orang seperti Raihan, tidak bisa menggunakan cara yang keras. Bibir Raihan tersenyum puas. Dia menelpon kantornya.
Pintu kantorku ada masalah. Tolong panggil teknisi untuk memperbaikinya. Setelah menggunakan segala cara untuk membuka pintu, akhirnya pintunya terbuka. Orang teknisi melihat Rehan, melihat ke arah Yuki, merasa kantor ruangan menjadi hangat dan sedikit aneh. Seolah mengetahui segala hal menurunkan pandangannya ke bawah. Yuki dengan cepat pergi, kembali ke kantor Capricorn. Di ruang kerjanya, dia melamun lama. Dia menenangkan hatinya dan bersiap untuk mulai bekerja. Tapi dia baru sadar berkas proyek perencanaan Realtek tertinggal di kantor Rehan. Berkasnya lupa di kantor Rehan. Ini berarti dia harus kembali pergi ke kantor Rehan lagi. Yuki merasa ingin mati saja.